Kalau Gen Z ini yang penting kerja dulu kayaknya. Mereka itu kadang nggak ngerti apa yang didaftar nih bro. Di UMKM itu cuma sebagai batu loncatan untuk dia di dunia kerja yang lebih profesional. Misalnya dia sudah dapat probation, sudah selesai, terus dia diperpanjang. Tapi mereka setahun kemudian terus resign karena alasannya adalah gaji. Gaji di Jogja makin ini lagi ya, UMR aja berapa sekarang kan? Iya, ODGJ. Orang dengan gaji Jogja. Oh iya. Welcome to Titik Balik. Bersama aku Raffi. Aku Satya. Kali ini kita akan bahas Gen Z. Episode pertama kita bahas Gen Z. Bareng Bro Satya, kita akan ada beberapa pertanyaan nih buat Bro Satya nih. Jadi ada banyak yang masuk nih pertanyaan-pertanyaan yang pernah aku kumpulin nih. Dari mulai temanku, ada beberapa juga dari saudara-saudaraku nih, yang dia juga Gen Z. Nah, banyak yang bilang kalau tahun-tahun ini nih Gen Z banyak yang di layoff. Terus banyak juga yang mereka resign. Nah, fenomena apa sih yang sebenarnya menurut Bro Satya itu tuh bikin orang-orang tuh kayak tidak nyaman di pekerjaannya atau mungkin mereka di layoff kayak gitu. Sebenarnya sebelum kita bahas ke sana nih Bro Raffi ya, kita bahas dulu mungkin dari sisi rekrutmen nih. Nah, ini banyak banget nih fenomena-fenomena yang ada di dunia kerja ya, di dunia aku kan di dunia kerja UMKM. Di UMKM itu cuma sebagai batu loncatan untuk dia di dunia kerja yang lebih profesional. Karena mungkin kita juga ngerti kan di UMKM itu tidak ada jenjang karir lah gitu ya. Terus kebanyakan nih selama aku di UMKM itu ketika share di loker atau di media massa lah ya, sosial media sekarang kan banyak tuh loker-loker yang di sosial media gitu kan. Mereka itu kadang nggak ngerti apa yang didaftar nih bro. Kebanyakan itu mereka ya template apa yang mungkin karena udah bahas CV ya, udah bikin CV, udah bikin mungkin portofolio, itu dia sebar sebanyak-banyaknya. Kebanyakan kita tuh mendaftar memang tahu dulu perusahaan ini untuk karir kita nantinya gimana. Jadi kita mikirin ke depannya. Kalau Gen Z ini yang penting kerja dulu kayaknya. Gitu. Jadi ketika ada yang daftar itu biasanya kalau di tempatku itu semua tak undang dulu nih. Gitu. Karena ketika kita undang itu belum mesti datang, Bro. Jadi nggak mesti datang gitu. Jadi kita misalkan ada CV yang ngirim ada 10 orang nih. Dari 10 itu mungkin yang benar-benar datang itu cuma separuhnya. Iya, jadi itu udah 50% nih. Jadi kita ngundang yang daftar itu belum semuanya pasti dia ngerti. Akhirnya kita undang. Pertanyaan pertama pasti pengetahuan umum dulu dong. Sebenarnya mungkin dia itu daftar kan udah ngelihat mungkin sosial media kita sekarang. Ada website, ada Facebook mungkin ya. Itu ternyata mereka nggak paham benar apa yang didaftar. Ada yang mungkin dia ngertinya kita jualan kayak batik. Padahal kita nggak jualan batik, kita jualan tas sama payung batik gitu ya. Nah, ternyata dia nggak research dulu. Jadi ketika dia kerja sebenarnya dia nggak ngerti apa yang dihadapin ini. Terus apa tantangan-tantangan di industri kita. Nah, ini di rekrutmen juga ternyata banyak masalah Bro Raffi. Jadi sebagai kita di dunia usaha, ini pasti jadi, loh kamu daftar ini kok nggak ngerti apa yang didaftar. Jadinya bingung yang mau dikerjakan apa. Gitu. Nah karena rekrutmennya ini juga ibaratnya kayak masih kurang jelas. Nah ini bakal panjang nih kalau kita terusin gitu. Tapi kita juga dari dunia entrepreneur ya, khususnya di UMKM itu juga nggak ada pilihan gitu. Karena kalau dibilang ya untuk sementara aja memang batu loncatan dia untuk kedepannya. Jadi kita nggak mungkin kan milih dari sekian ini yang terbaik ya itu yang kita ambil itu gitu. Nah ini fenomenanya seperti itu saat ini. Jadi kita nggak bisa menseleksi secara mungkin nggak proper ya. Sebenarnya kita ini nggak diterima nih, tapi karena yang daftar akhirnya ya kayak gini, otomatis kita mau nggak mau ya pilih yang terbaik dari yang terjelek. Kebanyakan kayak gitu kalau di dunia usaha. Kalau dari Bro Raffi gimana nih pengalamannya?
Kalau dari pengalaman aku nih sebagai waktu itu juga pernah sebagai ini ya, budak korporat gitu ya. Baik, udah korporat. Memang banyak sih teman-teman dulu yang masih Gen Z, terus mereka itu secara skill sebenarnya mereka itu bisa gitu. Nah, fenomenanya kalau di tempat kerja waktu itu saat aku di Jakarta ya, banyak yang di antara mereka itu ternyata ekspektasinya terlalu tinggi gitu, Bro. Jadi mereka dari pengennya dapetin gaji sekian sesuai ekspektasi dia, tapi karena mereka merasa nih kapasitas mereka, terus dari skill mereka itu tinggi, terus mereka merasa kayak, aduh gajiku nggak cocok nih di perusahaan ini gitu. Nah, akhirnya gaji di Jogja tambah nah itu dia, gaji di Jogja makin ini lagi ya, UMR aja berapa sekarang kan? Iya, ODGJ, orang dengan gaji Jogja. Oh iya, bener. Nah masalahnya, waktu itu mereka memang dapat gaji itu masih mepet di UMR Jakarta sekitar 5 jutaan ya. Nah makanya kenapa mereka akhirnya coba untuk pindah-pindah. Nah itulah fenomena yang terjadi di beberapa teman-temanku saat di kantor dulu. Nah ada juga yang memang dia di layoff itu karena mungkin bisa jadi karena tidak berkompeten di situ, di bidang itu gitu. Pusing Bisa jadi pas saat mungkin saat di probation 3 bulan, setelah itu mereka tidak diperpanjang sama perusahaan. Akhirnya mereka seperti pindah-pindah gitu, Bro. Oh, berarti jadi, pindahnya pas 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Nah, itu. Makanya kenapa pas mereka wawancara kan jadinya, misalnya katakanlah dia probation selama 3 bulan, terus dia pindah lagi ke tempat yang baru 3 bulan lagi, dan ternyata tidak diperpanjang. Nah, selama 6 bulan itu kan berarti cukup lama ya dari mereka lulus kuliah gitu ya. Terus tiba-tiba orang pas saat wawancara, ya akhirnya juga banyak tuh HR yang akhirnya pada tanya, kok ini jaraknya jauh banget nih, 6 bulan kamu ngapain aja gitu. Nah, iya. Jadi otomatis dia udah membuang waktu 6 bulan, terus dia tidak punya pengalaman kerja otomatis kan selama 6 bulan itu. Nah, tapi skill dia sebenarnya tuh bagus gitu. Mungkin saat dia probation, anaknya mungkin agak rebel atau mungkin agak tidak menaati aturan, dan itu masih banyak hal yang mungkin perlu digali lebih dalam ya, tapi nggak mau diatur gitu ya. Bisa jadi gitu. Nah, tapi masalahnya adalah fenomena ini juga kadang-kadang kita ngelihat untuk orang-orang yang kita bahas tadi, kembali lagi ke permasalahan anak muda, itu memang mereka kadang-kadang tidak bisa survive gitu. Tidak bisa survive dulu, paling enggak misalnya dia sudah dapat probation, sudah selesai, terus dia diperpanjang. Tapi mereka setahun kemudian terus resign karena alasannya adalah gaji gitu. Jadi fenomena sebenarnya yang aku lihat adalah fenomena ke gajinya gitu. Berarti sekarang itu garis besarnya digaji ya? Digaji gitu rata-rata. Ya. Atau mungkin bisa jadi ada hal yang lain lebih ke permasalahan toksik kantornya dan lain-lain. Mungkin gaji bagus tapi toksik seperti itu. Kita bahas ini dulu nih, dari depan dulu nih. Jadi rekrutmen dulu, terus nanti budaya kerjanya mungkin, terus nanti resignnya gitu ya. Rekrutmen, kalau dari Bro Raffi nih, ketika rekrutmen sebenarnya perusahaan seperti apa yang mereka itu tertarik untuk didaftar di dunia Gen Z ini? Sebenarnya mereka pengen perusahaan kayak gimana sih gitu? Mungkin kalau dari zaman dulu ya, dulu itu lagi banyak startup nih masuk gitu ya. Nah, orang-orang nih pada seneng nih masuk ke startup gitu. Terus karena pertama secara mereka dunia kerja, untuk anak muda itu lebih fleksibel katanya gitu kan. WFH gitu. Iya, bisa WFH, dan mereka secara aturan itu juga aturannya tidak seketat seperti perusahaan-perusahaan besar. Jadi tidak saklek lah gitu, tidak. Ini perusahaan UMKM juga atau untuk yang startup dulu, yang startup. Nah, tapi untuk teman-teman yang akhirnya mencoba untuk bekerja atau apply di UMKM yang kita bilang mungkin bukan UMKM ya, lebih ke usaha unit menengah ke atas lah, UMK lah, UKM lah. UKM, oke. Nah, itu memang rata-rata mereka biasanya kurang nyaman di dalam hal gaji. Tapi secara kerja itu sebenarnya fleksibel banget, apalagi kalau misalnya kayak Bro Satya yang punya usaha, pasti kan juga mereka aturan-aturannya tidak seketat di perusahaan besar gitu. Banyak hal yang memang lebih fleksibel lah kalau bekerja di UMKM atau UKM atau UMK ini gitu. Karena memang secara aturan pun juga pastinya lebih tidak seketat perusahaan besar gitu kan. Nah, makanya kenapa kalau kita kembali lagi ke permasalahan tentang fenomena yang terjadi, itu memang kalau aku bisa simpulkan itu sebenarnya dari mulai gaji sama dunia kerjanya itu atau suasana kerjanya itu seperti apa. Oh, berarti pertama kali
yang menarik Gen Z itu gaji. Kedua baru suasana. Atau budaya kerjanya. Betul, budaya kerjanya. Oke. Kita lanjut nih yang budaya kerja. Karena udah bahas budaya kerja, kita lanjut ke budaya kerja sekalian. Itu budaya kerja di Gen Z ini yang mereka nyaman itu sebenarnya kayak apa sih? Karena di UMKM ya, UMKM itu kan permasalahannya tidak punya jenjang karir. Jadi biasanya ya misalkan ya kalau di tempatku misalkan dia itu anak konten, dia sampai mungkin 1 tahun sampai 5 tahun ke depan ya tetap tentang konten gitu, nggak terus jadi kepala atau manajer atau bisa ke atas gitulah ya. Jadi jenjang karirnya tuh kurang jelas di UMKM. Nah ini kan permasalahan UMKM seperti itu. Nah sedangkan Gen Z ini pingin ada jenjang karir nih gitu. Nah di Gen Z sendiri sebenarnya penting nggak sih jenjang karir untuk di kerja di UMKM gitu? Kalau dari perspektif aku pribadi, itu jenjang karir itu pasti penting. Gitu. Penting. Tapi somehow ada juga yang jenjang karir itu mereka tidak terlalu penting karena mereka mikirnya adalah aku akan mencoba untuk eksplor ke bidang yang lain. Gitu. Oh, batu loncatan. Batu loncatan. Batu gitu. loncatan. Ada yang kayak gitu ada gitu. Dan ya banyak gitu ya. Tapi memang ada juga yang akhirnya mereka coba dulu deh kerja di sini kok nyaman, ya udah akhirnya mereka pengen coba cari tempat lain tapi di bidang yang sama ya, itu juga ada. Jadi mereka kadang-kadang patokannya kadang-kadang kalau misalnya ngomong tentang budaya kerja itu juga akan bisa relate ya, karena kalau misalnya ternyata budaya kerja di suatu pekerjaan atau di suatu kantornya yang memang itu nyaman bagi dia, ya dia akan lanjut gitu. Nyamannya Gen Z itu gimana sih sebenarnya? Soalnya di UMKM nih sering banget nih. Kayak kita tuh kayak enggak yang terlalu ketat, terus aturan juga dilonggarin. Kadang ada jatah-jatah WFH misalnya kayak gitu. Tapi ternyata Gen Z ini juga enggak yang dibilang nyaman gitu. Jadi masalahnya di UMKM itu kebanyakan kerja tuh masih sendiri-sendiri ya. Misalkan tim konten ya paling 1 sampai 3 orang gitu ya. Jadi dibilang nyaman bagi Gen Z itu lingkungan yang kayak gimana nih? Biar UMKM seperti aku ini juga bisa menyesuaikan. Karena kan kita nggak dipungkiri ya, pekerja sekarang atau karyawan sekarang itu kalau kita nggak bisa menyesuaikan ke Gen Z, nanti bakal mati juga gitu. Bener. Kita ketika hire Gen Z itu rata-rata kalau di aku ya, mungkin di UMKM lain nggak tahu, nanti tulis di komentar ya. Tapi di kita itu rata-rata itu paling lama itu 1 tahun. Durasi kerja paling lama 1 tahun. Durasi kerja 1 tahun. Gitu. Kalau dibilang ini pengalaman yang ada di tempatku, itu tuh mereka nyaman karena nyamannya ini kadang dia tuh kayak nggak ngerasa ada tantangan gitu. Pengen sesuatu tantangan yang lebih. Sedangkan kita kan misalkan kalau sudah punya pola ya, akan gitu-gitu terus gitu loh. Pagi mungkin berangkat kerja, terus nyiapin apa gitu ya, ngonten gitu, habis itu ngonten, terus udah pulang. Mereka pingin berkembang gitu. Nah, menurut kita dengan pola ini udah oke nih, kamu lanjutin aja gitu loh. Tapi ternyata mereka di zona nyaman terus itu kurang. Atau memang Gen Z ini memang orang gen yang susah setia. Gimana Guru Raffi ini? Menarik nih pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya kalau dari perspektif atau point of view dari diriku sendiri ya, tentang pengalaman di lapangan saat aku bekerja dan beberapa teman-temanku yang suka curhat juga saat dia kerja di kantor gitu kan. Memang sebenarnya kalau untuk ngomongin tentang permasalahan tidak nyaman atau pengen keluar dari zona nyaman, itu tergantung juga sih orangnya ya. Tetap kembali lagi ke orangnya. Tapi memang kebanyakan adalah teman-teman itu takut untuk keluar dari zona nyaman. Malah gitu. Takut. Oh. Kebanyakan takut keluar dari zona nyaman. Karena kalau misalnya once mereka sudah mendapatkan gaji yang nyaman, terus mungkin secara budaya kantor itu mungkin agak cukup cenderungannya adalah ke toksik ya. Tapi mereka punya banyak teman tuh di situ. Nah, toksiknya gimana nih? Okay. Di dunia Gen Z ini yang dianggap toksik nih gimana nih? Toksik itu maksudnya kayak gini. Mereka itu cenderung tidak terlalu suka yang overload pekerjaan gitu.
Oh, Ya, kita tahu lah, bro. nggak suka beban. Iya, kita taruhlah bro ya, apa namanya di Indonesia ini kan masih istilahnya apa ya, belum, kadang-kadang kayak belum ada aturan yang dimana kamu job desk ini, tapi bisa jadi dia juga akan ditambahkan job desk yang lain, kayak gitu. Sering. Nah, gitu Sering. kan. Nah, kalau di luar negeri kan beda nih, Oke. karena aku pernah waktu itu pernah magang di luar negeri, jadi memang waktu itu berbeda lah kondisinya, dimana kalau job desk kamu melakukan hal ini ya kamu akan berbeda juga pekerjaan kamu, tidak akan melakukan hal yang lain. Oke. Gitu. Tergantung dari job desk masing-masing. Tapi juga luar negeri tergantung dulu. Kalau dulu aku waktu di US gitu. Oke. Nah, tapi untuk di Indonesia ini masih kan kita juga pola dan budaya bekerja itu masih bisa menghandle, kalau bisa menghandle semuanya mah akan handle semua kayak Superman gitu kan. All in. Ya makanya itu All kan in. jadi garda terdepan lah istilahnya gitu. Apalagi kalau misalnya Gen Z ini tuh udah punya skillnya nggak cuma satu, tapi skillnya banyak gitu. Oke. Biasanya atasan akan melihat bahwa potensi dia itu tidak hanya di satu fokus gitu. Bisa jadi mereka akan ditambahkan lagi pekerjaan-pekerjaan lain untuk fokus yang lainnya gitu. Oke. Nah, makanya kenapa akhirnya mereka itu ada juga yang tidak kuat gitu. Tidak kuat terus akhirnya keluar resign. Ada juga yang masih kuat tapi karena patokannya adalah teman-temannya di sana itu banyak gitu. Oh, jadi menderita tapi bareng-bareng gitu ya. Toxic tapi kan kayak bareng-bareng, ya udahlah lakuin gitu ya. Iya, tapi setelah itu masalahnya adalah lucunya setelah teman-temannya itu akhirnya berkurang satu persatu, dia ngerasa kayak sepian tuh di situ. Kesepian yang dimana dia nggak punya lagi teman-teman lama, yang teman dia hanya teman-teman baru gitu kan. Nah, akhirnya dia apa? Dia akhirnya juga cabut dari pekerjaan tersebut. Berarti motivasinya yang udah Iya, temanku udah cabut ya udahlah cabut gitu ya. Ngomongin tentang permasalahan yang aku barusan bahas, itu juga termasuk ke dalam hal FOMO. Fear of missing out ini memang sering terjadi di kalangan Gen Z gitu. Contoh hal kecil, misalnya ada orang ngetren nih beli apa waktu itu. Kita nggak usah sebut merek lah ya, sorry. Ada sebuah boneka lah, gantungan boneka gitu. Itu aja akhirnya mereka pada antri ya, ngerelain antri sepanjang itu untuk mendapatkan satu boneka atau gantungan boneka tersebut. Gantungan kunci berbentuk boneka kan itu dia. Nah, itu kan kelihatan ya kefomoan di Gen Z sekarang ini. Berbeda sama orang tua yang zaman dulu, di mana mereka itu tidak terlalu FOMO. Ya memang budaya berbeda ya. Sekarang berbeda juga secara pemikiran. Jadi sekarang itu lebih ke mengedepankan FOMO gitu. Bro Satya juga ya ngerasain kalau misalnya punya produk baru, cara gimana untuk market your product itu biar orang-orang tuh FOMO gitu kan. Nah, ini sama juga. Apalagi sekarang Gen Z itu dikit-dikit FOMO. Akhirnya juga ke permasalahan budaya kerja. Ada temannya yang bilang, udah nanti dulu lah, saya nanti dulu, kita masih bareng-bareng. Ya udah, akhirnya bareng-bareng. Tapi setelah itu, nanti pas mereka ternyata udah, bro aku udah nggak bisa nih kerja di sini lagi, aku cabut ya. Akhirnya satu persatu cabut, dan mereka yang mendukung si teman yang tadi lead-nya harusnya keluar, akhirnya dia tinggal sendirian gitu. Oh, berarti yang ngojok-ngojokin ini malah cabut duluan ya. Yang menyuruh si orang ini untuk tidak cabut malah cabut duluan gitu. Iya. Tapi ini toksiknya Gen Z ini sebenarnya apa sih yang di satu pekerjaan atau di perusahaan itu yang wah ini toksik banget nih gitu. Apa tadi udah satu ya, apa kita ngomongin tentang overload pekerjaan gitu. Tapi dari lingkungan sendiri gimana? Untuk disebut ini toksik gitu. Oke. Toksik sebenarnya kalau untuk di anak-anak muda ya Gen Z itu banyak macamnya gitu. Okay. Banyak tipenya. Tipenya masing-masing. Dulu nih ya, aku coba ambil salah satu contoh misalnya toksik dari permasalahan kantor. Oke, kantornya ada juga nih sub-subnya nih. Mungkin dari CEO-nya, dari atasannya langsung, direkturnya dan lain-lain. Nah, kalau dari yang aku pahami di area pekerjaan, termasuk yang pengalamanku dulu, memang teman-teman ini mereka nggak nyaman itu karena atasannya mereka, atasan langsung ataupun tidak langsung. Gitu. Ada yang bosnya lah ya, intinya bosnya manajer gitu lah ya. Nah, ada yang dimana mereka itu ngerasa kayak kok aku selalu disalah-salahin misalnya kayak gitu. Tidak dihargai gitu. Iya. Aku pun juga pernah seperti itu, bro. Jadi memang dulu pun aku juga ada yang berkaitan dengan dimana aku ngerasa pekerjaanku ini udah effortnya benar-benar effort ya. Mungkin secara ukuran mungkin yang tahu aku gitu. Tapi aku ngerasa memang itu benar-benar sudah totalitas gitu. Karena aku memang orang yang
dimana kalau bekerja tuh perfeksionis. Hmm. Jadi aku ngerasa ini tuh bener-bener aku tuh udah all out tapi tidak dihargai. Misalnya nih ternyata aku dapat bos yang sorry to say. Iya. Nah kalau udah kayak gitu, otomatis kita juga nggak akan bisa dibilang salah ya. Kalau misalnya orang lihat pasti juga yang salah bisa jadi si bosnya, ataupun aku juga ada yang salah gitu. Tapi di sisi lain, karena yang kena itu bukan hanya aku gitu, dan banyak teman-temanku di kantor itu kena, jadi mereka satu persatu akhirnya ada yang resign. Oke, ya karena nggak dihargain itu ya. Mungkin Bener. ini kan kalau kita ngomongin kerjaan itu kan ini karya ya gitu ya. Terus ketika karya ini bagus tapi tidak ada penghargaan gitu. Mungkin ini kan beda generasi ya, biasanya UMKM bosnya udah di gen apa, ini masih Gen Z kan gitu. Jadi seleranya untuk kerjaan juga akan berbeda gitu mungkin ya. Tentang Ketika resign, ini Gen Z ada problematika nggak di tentang resign? Ketika resign ini ada hal-hal unik nggak gitu? Pengalaman di saat aku bekerja dulu, selain di dunia kerja yang memang posisi mereka itu ada yang rasa toksik, ada juga yang mungkin dari Bro Satya yang toksik orangnya sendiri gitu kan. Itu memang akhirnya mereka juga ya memang betul akhirnya juga resign gitu. Resign di mana yang seharusnya belum waktunya resign. Jadi misalnya nih mereka saat baru 3 bulan habis masa probationnya, dia keluar dan akhirnya dia pindah lagi ke pekerjaan yang lain. Berarti nggak ngelanjutin kontrak selanjutnya ya? Nggak ngelanjutin kontrak selanjutnya. Ada juga mungkin pertimbangan karena gajinya, ada juga yang mungkin kerasa kayak yang tadi itu kali, kembali lagi ke permasalahan yang toksik itu tadi. Oke. Nah permasalahannya adalah saking banyaknya yang polanya itu seperti itu bro, gitu loh. Aku nggak ngerti ya, apakah ini juga berkaitan dengan karena perusahaannya yang mungkin tidak sehat, atau mungkin karena si Gen Z ini juga gitu, yang berkaitan dengan permasalahan yang kita bahas ini gitu kan. Jadi si orangnya berarti ya? Ya bisa jadi mungkin Gen Z ataupun si perusahaannya yang memang bermasalah gitu kan. Nah kita ambil lagi mungkin kesimpulannya dalam hal Gen Z-nya dulu ya, karena kita ngebahas Gen Z, jadi secara kapabilitas untuk dia melanjutkan lagi, taken kontrak katakanlah setelah probation 1 tahun ya, mereka tuh bisa gitu. Tapi mereka tuh pasti nggak akan betah gitu, nggak akan betah karena mereka pengen explore. Kalau ditanya ya, kenapa kamu resign? Pasti mereka biasanya menjawab karena toxic gitu. Lagi-lagi toxic, yang dimana toxic itu alasannya si yang dikambing hitamkan nih. Betul, yang dikambing hitamkan bisa jadi ke perusahaannya juga orang-orang yang ada di dalam gitu. Nah padahal kita nggak tahu, jangan-jangan yang toxic adalah dia sendiri gitu kan. si biang masalahnya malah kembali lagi yang tadi itu ya, bisa jadi hitam. Bener, bisa jadi mungkin kayak pegawainya Bro Satya nih yang ternyata juga dia yang toksik sendiri gitu kan. Nah ada juga yang dimana aku ngelihat dari berbagai aspek, mungkin karena gajinya gitu ya. Gajinya kurang gede. Tapi kan kita ngelihat realitanya adalah kalau fresh graduate ya mereka pasti akan di-push dulu, skill mereka akan dilihat, terus ritme kerja dan pola kerja dia itu seperti apa saat dia menyelesaikan permasalahan di dalam pekerjaan, itu kan juga penting kan bro ya. Jadi mereka mungkin nanti akan bisa ditentukan apakah naik gaji atau tidak lah. Belum masih habis probation, terus dia minta naik gaji. Nah ya udah, akhirnya mereka resign. Cocok. Dengan embel-embel, gajinya kecil. Pas padahal kalau dia ke perusahaan baru lagi, belum tentu dia juga naik gaji gitu loh. Jangan-jangan dia naik gajinya pun juga akan lama juga, atau bisa jadi mungkin dia nggak akan dapat pekerjaan yang dia mau di perusahaan itu gitu loh. Jadi mereka tuh kadang-kadang tidak melihat ke depan itu tuh seperti apa nantinya. Padahal bisa jadi kalau dia sabar sedikit di perusahaan yang dia baru probation ini, mungkin bisa jadi secara value pun dia mungkin akan cepat juga mendapatkannya gitu loh. Nggak sabar berarti ya? Nggak sabar gitu. Akhirnya cepat-cepat resign kayak gitu. Nggak cocok resign, daftar lagi. Nggak cocok resign, daftar lagi. Oh itu dari sudut pandang pengalamanku ya bro ya. Kok dari Bro Satya gimana tuh? Dari pengalamanku ketika di UMKM nih bro. Ini resign ini memang jadi momok kalau di kita. Jadi banyak banget juga teman-teman juga di UMKM, khususnya di Jogja. Ya, tadi bahas tentang gaji. Kita di Jogja ini kan tahu sendiri bro, gaji di Jogja ini kan kecil ya. Jadi mereka itu turnovernya memang besar sekali gitu. Jadi karena gajinya kecil, dia dituntut
untuk mengerjakan sesuatu, apalagi di UMKM itu kadang misalkan anak konten, dia harus bisa semua nih yang tentang konten. Misal, jadi dari scripting, dari planning sampai ke eksekusi, jadi modelnya juga kadang juga UMKM tuh memang diurusin satu orang. Oke. Gitu. Jadi mereka tuh merasa overload. Bisa double job gitu ya? Ya, merasanya double job. Ya memang sebenarnya iya juga. Cuman kan kalau bedanya di perusahaan besar itu kan mereka memang dari sisi kerjaan itu memang masing-masing ya. Misal copywriter sendiri, planning sendiri, videografi sendiri gitu ya. Itu memang dipisah-pisah. Tapi kan dalam satu hari bisa banyak, bro. Betul. Bukan cuma nyekrip satu kan gitu. Kalau UMKM kan biasanya memang semua harus dikerjain. Tapi kan untuk kuantitinya dikit. Misalkan satu hari satu konten gitu. Nah, ini bagi mereka loh, aku misalkan dia konten kreator kok disuruh jadi talent gitu loh. Rasanya kayak gitu. Jadi banyak juga yang ngerasa aku terlalu overload nih pekerjaannya. Itu jadi titik dia resign. Dan resign ini banyak banget kejadian yang unik, bro. Di UMKM itu resign itu ada juga di tempatku ya. Ini nggak usah ngomongin tentang UMKM di mana-mana, ini contohnya di tempatku aja. Itu dia pagi izin untuk sakit gitu. Mas, aku nggak berangkat dulu ya gitu. Untuk sakit. Dan itu ada surat dokternya. Oh iya, benar dia sakit. Sorenya, bro, itu izin tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Jadi pagi izin sakit, perubahannya tuh cuman sampai sore, belum 1 kali 24 jam, bro. Jadi sorenya itu, Mas maaf, aku tidak bisa melakukan pekerjaan karena alasan yang tidak bisa aku jelaskan. Apa alasannya itu masalahnya? Ini nggak bisa dijelaskan itu apa alasannya terus? Sampai sekarang aku belum nemu jawabannya. Jadi masih menjadi misteri. Kamu kalau resign itu sebenarnya kalau dari sisi UMKM sendiri itu tidak merasa keberatan gitu ya. Maksudnya kita nggak akan kita ngerti kok, kita tahu diri gitu, bro. Kalau kita tuh tidak bisa ada jenjang karir, makanya kita tidak ada memberat-beratkan lah ya, nggak jadi beban kalau kamu resign. Tapi seenggaknya itu tuh ada izin dulu. Misalkan kalau di kita ya sekarang 1 bulan sebelumnya ngomong supaya kita misalkan ada penggantinya gitu. Kita bisa rekrutmen lagi lah, jangan langsung tahu-tahu nggak berangkat. Nah, kalau di Gen Z ini kadang tuh resign, ya udah resign aja, toh nggak ada yang diberatkan. Ibarat ijazah juga nggak ditahan. Terus dia juga ibaratnya kan juga nggak ninggal apa-apa gitu loh. Nah, ini yang jadi merasa mereka mudah. Nah, lucunya ini ketika gajian, bro. Kita kan gajian di tanggal 1 gitu ya. Nah, di tanggal 1 itu gajian, dia nagih, bro. Nagih gajinya. Nah, sebenarnya dari kita itu ngomong, ketika kamu itu resign, kamu punya hak untuk mendapatkan gaji. Tapi kewajibannya kita juga mewajibkan untuk dia alasan yang bisa kita terima. Misalkan ibunya sakit, dia mau jagain. Itu masih masuk akal. Iya, masih akal ya. Itu masih kita maklumi. Berarti kamu resign karena ini. Jadi kita butuh jawaban itu. Nah, banyak yang kayak nggak ngasih jawaban apa-apa, bro. Jadi kayak digantung, ghosting ya zaman sekarang, kayak ghosting. Tahu-tahu ya udah nggak kerja aja dengan alasan apa? Ya terserah aku gitu. Aneh nggak? Tapi pas waktu dia minta gaji ke Bro Satya nih, dia tetap nggak mau ngasih tahu alasannya apa? Itu iya. Jadi ketika dia minta gaji, aku juga udah jelasin, kamu kalau mau ngambil gajimu, udah kita hitungin nih gajinya. Tapi alasannya apa gitu? Tapi kan? Kamu datang ke sini ngomong baik-baik, kamu mau resign karena apa? Alasannya ini aja, jadi kita tuh nggak digantung gitu. Kita dapat alasan yang jelas, udah selesai. Gajimu dapat gitu. Jadi kita nggak cuman ngomong tentang ke haknya dia. Betul. Tapi kewajibannya ini ada hak dan ada kewajiban gitu loh, bro. Betul. Jadi seimbang, jangan minta haknya tanpa dia memberikan kewajiban. Betul. Gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Ternyata aku tetap nggak mau ngomong gitu. Nggak mau ngomong, tapi
gajiku mana? Aku kan udah kerja gitu. Unik ya, karena mungkin UMKM itu jadi batu loncatan ini, yang jadi masalah kan di situ. Iya. Jadi betul. kita itu dianggap kurang bonafit mungkin ya untuk kerja di UMKM. Kalau kerja di tadi Bro Raffi bilang di kantor-kantor yang besar ada pride-nya, nah di kita nggak ada. Oke bro, jadi mungkin tadi kita udah ngomongin tentang permasalahan ya, yang di mana Gen Z ini ada yang punya karakter mungkin Instan. kurang, iya, Semuanya pengennya serba instan. serba instan, terus ada juga mungkin yang dari sisi perusahaannya yang juga mungkin masih terlalu kaku dalam menerapkan pola-pola kerja Gen Z gitu ya. Mungkin dari Bro Satya sendiri ada nggak sih solusi untuk mereka yang mungkin juga bisa nanti ke penonton lain, biar mereka yang Gen Z yang nonton ini nanti tuh mereka bisa memahami betul gitu. Kira-kira potensi mereka mungkin dari cara attitude mereka yang harus dibenahi seperti itu. Oke, iya. Mungkin dari ini pandanganku aja ya. Mungkin nanti banyak teman-teman bisa nambahin juga. Tapi dari sisi aku sendiri itu kita biasanya mungkin ketika rekrutmen itu sebisa mungkin ketika mendaftar bisa dipahamin dulu ini perusahaannya seperti apa, terus cocok nggak sama karakter si pelamar kerjanya, atau dari sisi ini kan Gen Z-nya. Kalau memang cocok baru daftar, jangan waktu kerja ternyata nggak cocok, ini kan jadi masalah lagi. Jadi dari sisi rekrutmen itu dipahami dulu sesuai nggak sama kriteria yang dia inginkan gitu, perusahaan yang diinginkan. Begitu pula dari sisi UMKM. Jadi UMKM ketika itu ada pendaftar Gen Z gitu ya, itu dia sesuaikan dulu CV-nya, portofolionya itu sesuai nggak sama budaya-budaya yang ada di perusahaan. Jadi meminimalisir ketika sudah rekrutmen itu nyeleksinya lebih enak. Jadi lebih tersaring lah bro. Jadi kalau misalkan dari UMKM nantinya rekrutmen ini tidak buang waktu terlalu lama. Bayangin kalau kita wawancara satu orang itu mungkin sekitar 10 menit. Kalau ini diundang semua otomatis kan banyak waktu yang kebuang juga. Dari sisi Gen Z, kalau dia harus datang ke tempat gitu ya, dia juga nggak buang waktu banyak bro. Nah ini bisa saling menguntungkan juga ketika rekrutmen itu bisa klop gitu loh. Kalau bisa antara kemampuan, kompetensi tadi sama kebutuhan perusahaan itu memang dia sesuai. Jadi masa kerjanya akan panjang. Sama dipahami dulu apa yang job desk ini dia bisa enggak. Atau misalkan dari sisi aku sebenarnya ketika dia tanya nanti cara kerjanya gimana, beban kerjanya gimana, batasan-batasannya gimana, dia ditanyain di awal. Ketika nanti kita ada menyalahi aturan tadi, dia jelas tuh, Pak saya nggak mau melanjutkan karena Bapak nggak sesuai sama kontrak yang di awal. Jadi kontraknya ini bisa menyesuaikan sama apa yang dijanjikan di awal. Betul. Iya kan, jadi kita sama-sama enak nih di depan. Aku nggak mau gini. Iya harusnya kayak gitu. Iya kan, dari perusahaan juga nggak boleh semena-mena. Resign sekarang. Nah resign itu kalau dari sisi perusahaan sebenarnya kita nggak saklek ya, maksudnya nggak mau membebani mereka untuk berkembang. Paling enggak itu ada pamitannya. Dari sisi perusahaan ini bisa ada spare waktu untuk mencari pengganti. Jadi jangan tahu-tahu resign. Masa ya tadi ya misalkan siangnya resign kita mau nyarinya besoknya kan nggak mungkin ya untuk menarik. Kasihan juga di sisi perusahaannya kan ya, harus effort untuk rekrutmen lagi. Iya gitu rekrutmen kan. Sekarang kan agak gampang kan. Betul. Jadi ini butuh waktu. Paling enggak lah minim itu 2 minggu. Paling enggak ada ancang-ancang untuk kita rekrutmen baru gitu loh bro. Betul. Ini ada istilahnya kalau di Jawa tuh ada kulonuwun, ada pamitannya. Iya betul. Attitude-nya harusnya dibenerin. Attitude-nya gitu. Ya. Maksudnya kita hanya minta itu loh gitu. Ya semoga ini juga bisa jadi gambaran juga untuk teman-teman UMKM dan Gen Z yang mau melamar di UMKM ke depannya.
Betul, gitu. betul. Bagus sih bro, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah attitude ya. Oke bro Satya, Ya, oke. kalau dari solusiku sendiri ya, yang bisa aku sharingkan ke Gen Z di luar di sana, yang mungkin juga sedang bekerja di perusahaan besar ataupun perusahaannya para UMKM. Oke. Nah, intinya gini, kalian itu di sini bekerja, itu tidak hanya mencari uang, gitu ya. Kalian di sini itu bekerja untuk melatih mental, mencari pengalaman, mengasah skill kalian masing-masing. Apalagi kalau kita ngomongin tentang integritas, harus dimulai dari awal. Integritas itu harus dibangun sedini mungkin. Apalagi kalau kalian yang lagi fresh graduate. Nah, bagaimana caranya kalau kalian mau beretika baik dan benar jika integritas kalian saja di awal kalian karir itu tidak baik gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian pengen nantinya diberi kemudahan dalam hidup, dalam karir, terutama ya, kalian setidaknya kalau kalian sudah decide untuk melamar pekerjaan, kalian juga harus tahu dulu kriteria yang akan diambil itu seperti apa di perusahaan tersebut. Lihat juga mengenai dunia kerja di luar sana seperti apa, lalu budaya kantor di sana seperti apa, budaya perusahaan seperti apa. Jadi kalau kalian sudah tahu mengenai itu semua, kalian bisa memahami situasi untuk kedepannya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah paham dan kalian sudah bekerja di tempat tersebut, kalian juga tidak akan yang namanya resign lagi. Kecuali kalau misalnya memang ternyata ada faktor X yang memang mengharuskan kalian harus keluar. Nah, itu teman-teman bisa pertimbangkan ya. Tetapi lagi-lagi adalah attitude juga salah satunya ya. Selain integritas itu pun juga attitude, di mana attitude kalian juga harus sopan. Apalagi kalau misalnya nanti kalian sudah ada di dalam pekerjaan tersebut, kalian juga masuknya baik-baik, dan kalian mau resign pun juga sebenarnya nggak masalah. Itu it's up to you gitu ya. Tapi juga keluarnya juga baik-baik. Karena apa? Seperti yang dibilang sama Bro Satya itu benar itu. Dari pihak perusahaan pun juga biar tidak kelabakan nantinya saat mencari pengganti kalian gitu. Nah, itu aja sih menurut aku. Oke bro, thank you so much, pembahasan yang sangat menarik tadi ya. Mungkin kita sudahi dulu untuk episode pembahasan Gen Z ini. Kita akan kembali lagi ke episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, dan sampai ketemu lagi di titik balik episode berikutnya. Thank you bro.